Cuy, lu pada tahu kan daratan yang luas ini? Atau bisa disebut Equestria? Gimana jadinya kalau semisal gue rangkumin sejarahnya dari awal sampai akhir? Oh iya, gue ngebahas sejarah ini, gue usahain fokusnya itu cuma di canon doang. Tapi kalau semisal ada yang di komik IDW-nya itu nyambung, ya gue masukin di sini juga. Salah satunya adalah Crystal of Empire yang menghilang di Equestria. Sebelum ke intinya, gue mau intro dulu sebentar cuy. Halo para pengangguran. Ya jadi nggak usah pakai banyak bacot ya. Kita langsung aja masuk ke era awal Equestria. Sebuah daratan yang luas dan dihuni oleh banyak makhluk yang saling berpecah. Nah, di sini muncul makhluk yang namanya Grogar, bapak dari para monster. Dia mengklaim kalau sekumpulan pertanian dan padang rumput itu adalah miliknya. Oh iya, senjatanya dia ini tuh adalah lonceng sihir, yang dimana ini bisa menyerap sihir. Lonceng yang dipakai Grogar itu mempunyai nama, yaitu Bewitching Bell. Nah, karena si Grogar ini akan menjadi ancaman besar buat Equestria ke depannya, kemudian muncullah Gusti the Great, unicorn legendaris yang bisa dibilang dia ini berjasa banget buat para poni dan juga Equestria. Nah, karena dia ini tuh unicorn yang cerdas, dia nggak ngelawan Grogar secara satu lawan satu. Tapi dia mencuri loncengnya dan menyimpannya di Everhoof. Lalu kemudian Grogar kalah begitu aja. Hahaha. Di daratan luas nih, kalau misal gua klaim gimana ya, gua tanam sawit kayaknya enak kali ya di sini ya. Lumayan nih buat ladang-ladang gua juga ya kan. Lu jangan sembarangan lu ya, ke wilayah orang lu ya. Hadapin dulu sini gua sama pasukan unicorn belakang gua tuh. Lu semua bisa apa sih? Ini gua punya lonceng sekuat gini gitu kan. Lu semua tuh kroco. Ntar gua kasih paham sama kekuatan orang lain. Ini kekuatan besar nih di tangan gua nih. Ya seperti perkataan gua tadi cuy, dia itu kayak diasingkan gitu karena kan emang di sini loncengnya dicuri sama Gusti the Great dan juga loncengnya itu disimpan di Gunung Everhoof. Kalau semisal kalian punya cerita lain tentang Grogar kenapa dia bisa mokat, ya kalian bisa tambahin di kolom komentar. Karena kalau setahu gua dia mokat ya emang karena udah tua aja sih. Coba kalau misalnya ada yang lain ya kalian bisa tambahin dikit lah. Soalnya ya gue juga lupa inget men. Nah setelah loncengnya disuruh sama Gusti the Great, dia tuh kayak semacam dibuang gitu. Kalau bahasa ini sih diasingkan lah. Cuman kayaknya lebih enak kalau misal gue bilang dibuang sih. Sebuah zaman dimana diisi oleh para ras-ras poni yang saling bermusuhan dan gak percaya satu sama lain. Nah, ras poni ini ialah Unicorn, Pegasus, dan juga Earth Pony. Masing-masing dari ras mereka punya pemimpin. Ada Princess Platinum yaitu dari fraksi Unicorn, Komandan Hurais dari fraksi Pegasus, dan juga Chancellor Puddinghead dari fraksi Poni Bumi. Di tengah konflik-konflik itu, badai salju misteri muncul. Lalu kemudian para pemimpin suku bergerak mencari tanah baru untuk ditinggali. Nah kebetulan masing-masing dari ras poni itu menemukan tanah yang akan ditinggali secara bersamaan. Alhasil mereka mau gak mau harus membagi 3 lahan itu. Walaupun mereka itu masih berseteru ya, walaupun udah dibagi juga ya mereka masih pada ribut sama lahan-lahan mereka masing-masing gitu. Kayak lahan ini punya gua, gak bisa, ini punya dia. Ya intinya kayak gitulah mereka ributnya. Ini punya gue, ini ras gue udah dari sini dari kemarin. Lu cari yang lain bisa kagak sih? Kan emang ini kan emang dari awal gue di sini nih. Ini gimana nih konsepnya nih? Kita mau berdamai apa kita lanjutin terus nih sampai akhir zaman? Lah nggak bisa, ras gua tuh di sini udah duluan coy. Gua di sini kan tinggal di awan gitu. Terus kenapa lu keganggu sama ras kita? Nih gimana nih konsepnya nih? Ya, jangan mentang-mentang awan ada di wilayah lu, tiba-tiba dia awan itu tuh diklaim jadi punya lu gitu. Nggak bisa men, kan gua cuma tinggal doang. Lu jangan mentang-mentang bisa terbang. Lu awan juga lu klaim jadi rumah lu. Itu kan juga lahan gua. Kagak bisa ini. Ini kalau udah kayak gini caranya nih, mendingan kita perang aja udah, kagak usah genjatan senjata sekalian. Nah udah tuh masing-masing dari pemimpin 3 ras ini tuh ya saling ribut lah, adu nyocot pokoknya. Oh iya, wilayah yang ditinggali oleh 3 ras poni ini nantinya itu akan menjadi Equestria ya cuy di kedepannya. Cuma karena rasa kebencian dari para 3 pemimpin ini masih terus berlanjut, efek sampingnya itu menyebabkan Windigo muncul cuy. Kalau kalian nggak tahu Windigo itu apa, Windigo itu kayak semacam makhluk gaib gitu yang bisa memunculkan yang nama itu kalau nggak salah kayak badai salju gitu. Dan itu bisa membuat satu dunia itu jadi beku. Nah karena para Windigo ini tertarik sama permusuhan mereka, alhasil ya Windigonya ini tuh kayak yang membuat
satu Equestria tuh jadi beku, dan pemimpin dari masing-masing ras ini ya juga kena efek sampingnya. Mereka juga sama-sama beku gitu tiga-tiganya. Nah, pada saat pemimpin mereka itu masing-masing membeku, 3 bawahan mereka itu yaitu ada Clover the Clever, Private Pansy, dan juga Smart Cookie. Mereka ini nggak fokus debat siapa yang paling hebat dan nggak fokus gitu sama perdebatan tanah yang mereka tinggali gitu. Tapi mereka ini malah kayak mencari solusi supaya hal ini tuh nggak terjadi lagi. Dan disitulah muncul sesuatu yang sangat-sangat langka pada masa itu, yaitu perdamaian dan juga persahabatan yang tulus dari ketiga ras yang tadinya itu saling berpecah belah. Yaudah gini aja deh, kita damai aja dah, gimana? Lu pada setuju nggak? Ini kalau kayak gini terus, kita kagak bisa tinggal. Ini masing-masing dari suku nih pada mau cut semua nih. Yaudah bener juga ya. Ini juga pemimpin kita juga pada batu. Lagi udah tahu bakal ada Windigo, malah masih terus dilanjut nih pertengkaran ya kan? Iya bener sih kata lu, udah damai aja damai. Nih biar kelar ini urusannya, ntar yang ada kita nggak bisa tinggal, malah mau cut semua. Dan karena mereka nggak mikirin namanya pertengkaran, dan di situ juga ada yang namanya rasa pertemanan yang tulus, terciptalah yang namanya itu Fire of Friendship. Dan para pemimpin dari masing-masing ras itu mencair. Lalu kemudian mereka sepakat untuk membagi 3 wilayah antar ras. Oh ya, by the way, gue lupa mau ngasih tahu. Ternyata para pilar itu udah ada dari zaman dulu. Cuman mereka tuh nggak ikut pertikaian antar 3 ras ini. Ya kan mereka masing-masing ngelindungin desa mereka gitu. Jadinya pas ada pertikaian 3 ras pon ini kayak langsung mereka tuh kayak bodo amat lah gitu kan, yang penting desa gua selamat gitu. Karena ya salah satunya itu Gusti the Great, itu kan juga salah satu pilar Equestria. Nah, para pilar ini tuh bersatunya pas pertikaiannya 3 ras itu tuh selesai. Jadi mereka tuh bersatu itu pas ya semua konflik selesai lah gitu. Dan disatukannya juga sama pohon yang namanya itu Stygian. Nah, pas pilar-pilar itu kebentuk jadi satu kesatuan, di sini tuh muncul 2 kuda yang bakal menjadi pemimpin Equestria di kedepannya, yaitu Celestia dan Luna. Salah satu anggota pilar yaitu Starswell juga sempat mengajarkan 2 bersaudara ini tentang magic yang levelnya ya lumayan tinggi lah buat mereka. Seperti contohnya magic mendasar untuk menggerakkan benda langit. Karena mereka ini bisa dibilang kuat, jadinya mereka menyempurnakan sendiri magicnya untuk menggerakkan benda langit. Nah, singkat cerita, mereka ini udah cocok banget lah buat jadi pemimpin Equestria. Dan setelah itu ya mereka dilantik jadi ratunya Equestria gitu, atau pemimpinnya Equestria lah. Oh ya, sebelum 2 bersaudari ini diangkat menjadi pemimpin, para pilar menanam sebuah benih dari Tree of Harmony, yang nantinya ini akan menjadi elemen of harmony di kedepannya cuy. Oh ya, di zaman ini para pilar itu ngelawan villain yang namanya Siren, atau kalian bisa sebutnya kalau di Edge itu adalah The Dazzling. Dan Siren ini tuh dibuang ke dimensi Edge lah sama Starswell. Makanya kalian bisa menemukan Siren itu ada di Edge ya, karena ya dibuang dia di situ, diasingkan. Dan di sini Pillar of Equestria itu melawan villain yang paling berbahaya pada zamannya, yaitu Shadow Pony. Karena cara mengalahkan Shadow Pony adalah mengirimnya ke dimensi lain. Alhasil para pilar melakukan hal itu ya untuk menyelamatkan Equestria lah, agar bisa jauh lebih baik. Walaupun mereka taruhannya secara nggak langsung ini bisa disebut misi bunuh diri buat para pilar ya. Oh ya, di sini gue mau sedikit ceritain aja. Lupa tadi soalnya kenapa itu bisa tercipta namanya Shadow Pony. Jadi awalnya kalau kalian nggak tahu tadi itu yang namanya Stygian, itu tuh sebenarnya dia baik cuy. Dia menyatukan semua pilar. Cuman karena ya nggak dianggap aja lah sama pilar ini, jadi dia kayak merasa kalau semisal tuh gue itu tuh nggak dianggap, gue harus melakukan sesuatu di sini nih. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu juga membuat iri dia gitu. Karena kalau misal setelah menyelamatkan apa-apa, yang diagung-agungkan sama para makhluk lainnya itu ya cuman pilar doang. Si Stygian ini nggak dianggap, dan para pilar juga malah sama-sama nggak menganggap Stygian itu ada. Dan waktu itu pas mau dia ngikut nyerang, kayak dicegah gitulah sama Starswell. Mungkin karena dia itu magicnya terlalu lemah kalau menurut gue. Udah lu kagak usah ikut nyerang, lu di sini aja. Karena kalau misalnya nanti lu nyerang, ntar lu mokat ya. Ntar yang ada berapa urusannya, ribet nanti ntar. Iya, gue ikutin kata lu dah. Oh ya, Equestria itu udah dibentuk dari awal 2 putri ini dilantik ya cuy. Dan kalau untuk yang sekarang sih, ya yang menjabat cuma Celestia sendiri. Oke lanjut. Seiring berjalannya waktu, Crystal of Vampire itu ditemukan. Loh, kok tiba-tiba ditemukan? Emang dia sempat menghilang?
cerita singkatnya gini cuy. Kalau di komiknya, dulu Crystal of Empire itu dipimpin sama yang namanya Princess Amor. Cuman karena keterlibatan konflik sama Sombra, jadinya dia diubah jadi kristal hitam, lalu dihancurkan. Nah, dihancurkannya itu tuh berkeping-keping, terus kepingannya itu disebar ke penjuru Equestria. Nah, ini bukan buat anak kecil anjay. Lu bayangin dah, sekelas princess aja itu dibukuin terus dihancurin sama Sombra. Nah, kepingannya itu dibuang ke penjuru dunia. Kalau menurut gue sih itu jatuhnya kayak mutilasi gitu ya. Nah, singkat cerita, Crystal of Empire itu sempat diambil alih sama Sombra. Oke, kita lihat aja ke story utama. Dulu pas dua bersaudari ini awal menjabat, kastil pertama mereka tuh bukan di Canterlot, tapi di sekitar Everfree Forest. Hah, di Everfree Forest? Terus kenapa bang kok mereka bisa meninggalkan kastil tersebut? Karena dari pertikaian dua pemimpin bersaudari yang menyebabkan kastil itu ditinggalkan. Oke, di sini gue bakal ngasih sedikit cerita aja gimana awal mula Luna bertransformasi menjadi Nightmare Moon. Salah satu dari dua pemimpin bersaudari ini yaitu Luna sangat iri terhadap kakaknya, yang dimana pada saat malam tiba Luna menaikkan bulan dan terjadinya malam yang indah. Tapi para makhluk beristirahat. Berbanding terbalik dengan tugas kakaknya yaitu menaikkan matahari di siang hari. Para makhluk beraktivitas seperti biasa, terkadang selalu mengagum-agumkan kakaknya. Karena hal itulah Luna berpikir kalau dia ini tuh nggak dianggap dan tidak menonjol seperti kakaknya yaitu Celestia. Alhasil, dia merubah dirinya menjadi Nightmare Moon. Tapi untungnya Celestia berhasil mengalahkan Nightmare Moon dengan Element of Harmony. Walaupun itu menjadi tekanan berat buat Celestia, secara nggak langsung kan dia juga ngelawan adiknya yaitu Luna. Hah? Anjay, gue di sini cuma ngatur malam doang. Orang-orang pada gak peduli sama gue. Kakak gue no, dipeduliin mulu kayak disembah-sembah. Jadi Nightmare Moon aja gue. Setelah Celestia berhasil mengalahkan Nightmare Moon, nah ini nih yang paling unik nih. Si Nightmare Moon itu ternyata ya cuma perwujudan dari amarahnya Luna doang. Dan Luna itu akhirnya dikurung di bulan selama 1000 tahun. Bukan dikurung sih, tapi lebih kayak ke disegel gitu. Dan di zaman inilah Celestia itu menjabat kurang lebih kayaknya sih 1000 tahun. Dan yang pastinya sendirian, karena udah nggak ada adiknya lagi di sisinya yang nemenin dia buat memimpin Equestria. Karena pertikaian dari dua pemimpin ini ya, kastil dari bersaudari itu ditinggalkan. Lalu dibangunnya Canterlot sebagai pusat kota dari Equestria. Dan pastinya dibangun kastil baru yang berada di Canterlot. Nah, di sini mereka merayakan acara tahunan untuk penyambutan dari pusatnya Equestria. Acara itu bernama Grand Galloping Gala. Dan di zaman ini juga Ponyville terbentuk. Lalu kemudian 1000 tahun berlalu Crystal of Empire ini muncul kembali. Setelah sekian lama hilang cuy. Oh ya, Crystal of Empire ini muncul nggak cuma muncul rajanya doang, tapi bareng penduduknya. Dan pemimpin Crystal of Empire saat ini ialah Princess Cadance, pengganti dari Princess Amor. Karena pengaruh kutukan dari King Sombra, alhasil Princess Cadance berusaha melindungi Crystal of Empire menggunakan sihirnya. Oh ya, gue nggak jelasin kenapa Princess Cadance bisa dilantik dan jadi pemimpin Crystal of Empire. Tapi intinya sih dia seekor Pegasus yang naik jabatan lah jadi Alicorn. Nah, di masa ini tuh chaos banget. Banyak banget villain-villain yang memunculkan taringnya secara satu persatu, kayak Crystalis, T-Rex, Discord, dan lain-lain. Sebenarnya 3 villain itu udah ada dari zaman lama. Tapi ya dia muncul lagi lah. Ya mungkin gara-gara visi misinya belum tercapai gitu. Makanya dia mau ngelawan balik. Nah, di zaman ini juga muncul yang namanya Cutie Pox, wabah aneh yang dialami oleh para poni. Wabah ini memunculkan cutie mark secara acak di badan para poni. Lalu kemudian wabah itu hilang secara misterius. Sama dengan kemunculannya, sama-sama misterius men. Nah, kalau kalian nggak tahu Cutie Pox apa, Cutie Pox tuh yang waktu itu pernah dialami sama Apple Bloom. Jadi cutie marknya itu bisa muncul secara acak, dan setahu gua dia itu gara-gara minta permintaan atau apa gitu. Pokoknya cutie mark itu muncul secara acak di badan para poni lah. Intinya kayak begitu. Di zaman ini walaupun banyak villain yang memunculkan taringnya secara satu persatu, tapi semua itu digalakkan oleh Princess Celestia menggunakan Element of Harmony. Dan salah satu korbannya yaitu Discord. Jadi batu tuh dia jadi main kundang. Nah, di sini kenapa nggak gua sebutin dua bersaudari? Ya kan si Luna kan disegel coy di bulan. Tapi sebelum disegel, mereka berdua itu juga sempat ngebasmi para villain. Salah satunya ya King Sombra. Dan abis itu King Sombra dibuang ke kutub.
Makanya tadi di awal gue sempat bilang kalau Crystal of Empire itu sempat hilang, lalu kemudian muncul lagi. Yaitu karena Sombra yang dibuang ke kutub bersama dengan hilangnya Crystal of Empire itu juga, gara-gara kutukannya si Sombra yang menyebabkan Crystal of Empire juga ikut hilang. Oh iya, sama gue mau nambahin yang kurang. Ini pasti kalian juga bertanya-tanya nih. Ternyata Crystal of Empire itu udah ada sejak pertikaian 3 ras poni. Secara nggak langsung, ini tuh menjadi kerajaan tertua yang ada di Equestria. Dan di masa ini Celestia tuh udah menjabat sendirian lama banget, kurang lebih sih kayaknya 1000 tahun ya. Aduh, gua jabat hampir 1000 tahun sendirian, gak ada siapa-siapa, temen aja gak ada. Nih gara-gara adek gua nih iri dengki nih, bodoh emang dia. Oke, jadi mungkin itu aja sejarah yang bisa gue rangkumkan dari awal sampai akhir dan sampai masa-masanya Celestia lah. Kalau kalian mau lanjut masanya Twilight Sparkle, ya kalian bisa nonton video yang ini. Nah, kalau untuk kelanjutannya sih, kalian tahu lah siapa yang akan menggantikan Celestia. Ya, si Thanos ini. Nah, kalau untuk generasi kelima, apakah timelinenya sama? Jawabannya adalah sama, cuman kayaknya sejarahnya agak dirubah dikit. So, jadi itulah sejarah yang gua rangkumkan dari awal sampai akhir. Gua bukan Brony, cabut, undur diri.